Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Sunyi bersama saya Jojo. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada dan dimudahkan segala urusan kalian semua. Dan buat teman-teman yang muslim, selamat memasuki bulan suci Ramadan. Semoga senantiasa diberi kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa. Amin. Kali ini, admin akan menceritakan kisah Diki dan teman-temannya saat mendaki Gunung Lawu, di mana dalam pendakian ini, mereka bertemu dengan kampung gaib Gunung Lawu. Buat kalian yang ingin tahu sumber ceritanya, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Tanpa lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Perkuliahan semester 2 telah usai, dan untuk mengisi libur panjangnya, Diki, Rito, Laras, dan Meli berencana mengadakan acara camp ke puncak Gunung Lawu. Memang sudah jauh-jauh hari mereka berencana untuk pergi ke sana, karena penasaran dengan warung Boyem yang berada di atas gunung. Diki pacarnya Laras, dan Rito pacarnya Meli. Dua pasangan kekasih itu sama-sama suka touring ke tempat yang asri untuk sekedar melepas penat. Suka tantangan dan suka dengan suasana baru. Ya, itulah mereka. Terlihat mereka berempat lagi sibuk memasukkan barang bawaan ke dalam bagasi mobil. Sesaat setelah beres packing semua barang, akhirnya mobil melaju kencang membawa keempat muda-mudi itu menuju ke tempat yang mereka idam-idamkan sejak dulu. Mereka setir dari Semarang, dan 5 jam perjalanan, mereka tiba di suatu desa di kaki gunung. Mobil pun berhenti. Mereka rencananya mau bertemu kepala desa untuk menitipkan mobilnya. Karena mobil gak mungkin bisa dibawa naik gunung, dan jalan mobilnya pun cuman sampai desa itu. Sesaat mereka pada diam, sambil melihat-lihat suasana desa yang tertata rapi. Rumah kayu yang saling berhadapan, dengan dinding anyaman kulit bambu yang unik. Jalan kampung yang terjal berliku naik turun. Di belakang kampung, terlihat hamparan sawah yang luas, menyusun ke bawah di tebing berbukit, menambah kesejukan panorama alam. Sesekali terdengar suara hewan dan binatang peliharaan saling bersahutan. Hiruk-pikuk kota terganti ketenangan. Begitu menyenangkan suasananya. Selagi mereka merasakan suasana desa, terlihat ada seorang petani lewat. "Maaf Pak, saya mau nanya, kalau rumah Pak Kades di mana ya?" Diki bertanya. "Oh itu Den, yang pagarnya warna biru. Memangnya Aden mau ngapain?" Petani itu menjawab dan balik bertanya. "Ini Mang, kami mau menitipkan mobil kami di sini, dan kami mau naik ke puncak gunung, mau camping," jawab Diki. "Oh gitu. Oh iya Den, hati-hati ya kalau di sana. Ada hutan yang dibakar dekat dengan puncak. Kalau bisa, jangan ngecamp di situ ya. Agak jauhan dikit," ujar petani itu. "Memang kenapa Pak? Apa puncak gunung ini angker ya Mang?" Meli, yang dari tadi hanya mendengarkan pun bertanya. "Enggak juga Neng. Ya hanya hutan itu aja Neng. Hutannya enggak luas. Cuma sengaja dibakar sama Bapak Kuncen penjaga gunung ini. Dan ada larangan masuk ke situ. Saya juga nggak tahu jelas apa sebabnya Neng. Tapi yang pasti, semua warga di sini harus bilang ke setiap orang asing yang mendaki atau berkemping supaya mematuhi larangannya," tutur petani itu. Kami semua pun penasaran dan saling tatap satu sama lain mendengar penjelasan petani itu. "Oh gitu ya Pak," kata Meli. "Iya Neng, kalau gitu saya permisi dulu," kata petani itu
dan langsung meninggalkan mereka berempat. Iya mang, terima kasih ya sudah mengingatkan. Diki menganggukkan kepala sambil mengerutkan alisnya. Gimana nih Dik? Apa kita naik aja atau pulang lagi ke Semarang? Masa iya kita pulang lagi? Lagian tuh si bapak nakut-nakutin kita aja. Bikin gak mood ngelanjutin pendakian. Rito menggerutu heran dan sedikit pesimis. Ya kita jadi dong. Gak ada salahnya kita nurutin apa kata si bapak. Kan si bapak hanya bilang, jangan memasuki hutan yang dipagar. Udahlah, jangan pada parno kalian. Mending sekarang kita temui dulu Pak Kades. Kita nitipin mobil sambil kita bahas kata si bapak tadi, kata Diki. Ya sudah kalau begitu, gimana baiknya aja. Rito, Meli dan Laras pun pada menganggukkan kepala dan mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah kepala desa yang tak jauh dari tempat mereka bertemu petani tadi. Setelah sampai di rumah Pak Kades, dengan rumah joglo dan halaman yang luas, mereka pun mencoba mengetuk pintu. Ternyata Pak Kades sendiri yang membuka pintunya. Maaf, apa benar ini rumah Pak Kades? Dengan nada sopan Diki bertanya. Iya, saya sendiri. Ayo silakan masuk, kita bicara di dalam saja. Dengan ramah, Pak Kades mempersilahkan mereka masuk. Ada apa ya? Dan kalian dari mana? Tanya Pak Kades dengan nada lemah lembut, sopan dan berwibawa. Kami dari Semarang Pak, datang ke sini mau camping ke puncak Gunung Lawu. Kalau nggak keberatan, kami mau nitipin mobil kami di sini untuk beberapa hari. Apakah diperbolehkan Pak? Kata Diki. Oh tidak bisa. Tidak bisa di dalam rumah maksudnya. Hehehe. Silakan saja. Pekarangan rumah saya luas kok. Kayaknya untuk 4 mobil juga masuk. Seraya bercanda Pak Kades mengizinkan. Hehe. Iya terima kasih Pak. Kami cuma bawa 1 mobil kok Pak. Jawab Diki dengan senyum. Emangnya kalian cuma berempat? Apa yakin? Kalian gak takut camping hanya 4 orang? Tanya Pak Kades. Enggak Pak. Kami sudah terbiasa camping berempat kok Pak. Kemanapun, entah ke pantai ataupun ke gunung. Jawab Diki. Oh gitu. Oh iya satu lagi. Di sana nanti, kalau sudah sampai ke puncak, kalian jangan mencoba masuk hutan yang dibakar. Entah apa alasannya. Yang pasti itu demi keselamatan kalian. Kalau mau camping, lebih baik agak jauhan dari hutan itu. Tutur Pak Kades. Iya Pak. Kami sudah tahu dari Bapak Tani yang lewat tadi. Jawab Diki. Oh gitu. Ya sudah, selamat mendaki aja. Semoga kalian selamat sampai tujuan dan kembali lagi, kata Pak Kades. Akhirnya mereka pun berpamitan berangkat menuju puncak gunung. Langkah demi langkah terayun naik turun bukit-bukit kecil, mendaki tangga alam dan bebatuan terjal dan curam. Sesekali mereka menghela napas berhenti sejenak dan melanjutkan kembali. Berbagai pemandangan menakjubkan terpampang depan mata. Suatu mahakarya Tuhan yang sangat luar biasa. Tak lupa, foto-foto epik singgah di galeri ponsel mereka masing-masing. Pos-pos pendakian dilalui, tak terasa perjalanan sudah memakan waktu hampir 8 jam. Dan waktu menunjukkan pukul setengah 4 sore. Dan spot warung Mbok Yem sudah tinggal beberapa langkah lagi. Mereka berempat pun beristirahat sejenak, sembari menikmati kopi yang bisa dibeli di warung Mbok Yem itu. Sesekali ngobrol dengan pendaki lain berbagi cerita tentang pengalaman pendakian yang telah dikatamkan. Begitu menyenangkan. Tak terasa, sudah 1 jam berlalu begitu saja. Terlena dengan momen-momen menenangkan raga, mereka berempat pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju puncak. Kenapa tidak menginap di sini saja? Kata salah satu pendaki. Enggak mas, di puncak saja, kata Diki. Akhirnya, mereka berpamitan dengan para pendaki yang sedang beristirahat di warung Mbok Yem dan segera melanjutkan perjalanan. Hanya bermodal senter, kehati-hatian, dan tekad yang kuat, mereka berempat sampai ke puncak dengan waktu setengah jam. Sepertinya tempat ini cocok buat kita mendirikan tenda.
Hanya tempat inilah yang dekat dengan air, kata Laras sambil melihat aliran air yang mengalir dari bebatuan. Tak jauh dari tempat itu, memang terlihat hutan yang dikelilingi pagar. Dik, mungkin hutan itu yang Pak Kades maksud. Rito bicara sambil matanya melihat ke arah hutan itu. Iya Do, padahal hutannya nggak ada yang aneh ya. Masih sama kok sama hutan yang lain, jawab Diki. Woi, kok pada ngobrol? Cepet dong bikin tenda. Hari udah mulai sore nih. Laras dan Meli teriak-teriak. Iya, iya. Sambil berpaling dari hutan yang dari tadi dilihatnya, Diki dan Rito bergegas ke arah Meli dan Laras. Akhirnya mereka pun berbenah membuat tenda. Setelah selesai, kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar. Meli dan Laras membuka perbekalan makanan dari tas dan menatanya di tenda agar mudah diambil saat dibutuhkan. Begitu menjelang malam, api unggun pun dinyalakan. Mereka berpasangan duduk di depan kobaran api. Diki yang memainkan gitar kecil yang dibawanya dari Semarang, terus bernyanyi memecahkan keheningan malam. Tawa canda, seru-seruan, ejekan dan banyolan terlontar dari keempat insan yang sedang bersukacita itu. Sesekali rayuan gombal khas anak-anak muda terlontar dari masing-masing bibir. Sesaat, sudut mata Diki menoleh ke arah hutan yang tadi dibakar dan sesuatu terlihat olehnya. Kok itu kan? Telunjuk jari Diki menunjuk arah hutan itu tanpa berkata jelas apa maksudnya. Sungguh mereka sangat kaget luar biasa. Di hutan yang berada di dalam pagar itu, terlihat banyak rumah. Seperti suatu perkampungan kecil yang sangat asri dan bangunan-bangunan kuno berhias ornamen-ornamen kejawen. Nyala listrik menerangi setiap rumah seperti benar-benar ada penghuninya. Tiba-tiba, Rito bicara. Itu memang perkampungan. Mungkin tadi sore kita hanya melihat pohon-pohon besar tanpa melihat ke bawahnya. Sekarang terlihat. Yah, karena adanya lampu listrik yang nyala. Bener nggak? Iya sih, tapi kita harus ingat sama ucapan Pak Kades dan petani tadi, jawab Diki. Sudahlah, jangan terlalu dipikirin. Lagian tuh kampung emang harusnya dipagar. Kalau nggak dipagar, nanti ada kecoak masuk. Meli nimbrung. Omongannya nggak jelas, penuh candaan. Meli, serius dong. Kita mungkin lagi berhadapan sama gaib tahu. Laras yang pendiam sedikit membentak Meli. Lagian kalian yang dibahas itu mulu. Kita kesini kan mau seneng-seneng, bukan mau uji nyali. Mungkin itu kamu nyambok Yem tadi. Meli cemberut manja. Oh iya Mel, antar aku yuk. Aku keren nih pengen mandi. Aku gak bakalan bisa tidur kalau belum mandi. Laras mengalihkan pembicaraan. Ya udah yuk, aku juga mau mandi ah. Meli dan Laras pun beranjak menuju aliran air yang lumayan deras. Kemudian mereka mandi. Diki dan Rito masih tertegun. Sesekali mata mereka melihat ke arah kampung itu. Dik, lo berani gak mendekati kampung itu? Kita lihat di balik pagar aja untuk cari tahu itu kampung beneran atau hanya hutan, kata Rito. Saraf lo, enggak ah. Diki memalingkan wajahnya. Kenapa? Lo takut? Ayolah, lagian kita kan gak masuk pagar. Kita kesini kan mau mencari hal baru. Jarang-jarang ada kesempatan buat kita untuk tahu kenapa dilarang keras masuk ke situ. Bujuk Rito bersemangat. Enggak ah, lagian lo jangan bermain-main dengan hal yang kayak gini doh, kata Diki. Bukannya gua takut, tapi gua hanya ingin mematuhi peraturan yang berlaku. Kita itu di sini hanya tamu doh, sambungnya. Alah, bilang aja lo takut. Gua penasaran Dik. Kalau lo takut, biar gua sendiri aja. Gua yakin bahwa itu memang benar perkampungan penduduk di sini. Gak ada angker-angkernya tahu. Lo nya aja terlalu mendramatisir keadaan, kata Rito semakin bersemangat dan keras kepala. Lo jangan terlalu kepo doh. Ini bukan Jakarta tahu. Ini hutan. Ingat lo, kata Diki. Justru di Jakarta nggak ada yang kayak gini Dik. Makanya gua pengen cari tahu, sahut Rito.
Capek ya ngomong sama elo, gak ada habisnya. Terserah lo ah, mau gimana juga. Diki pun kesal. Widih malah naik darah. Biasa aja dong. Lagian gua cuma bercanda kok. Gua juga sama. Takut kali, kata Rito. Terserah lo ah, ya udah. Gua mau mandi dulu, nyusul cewek gua. Diki pun beranjak pergi. Tunggu, gua ikut. Rido pun ikut berdiri dan lari mengejar Diki. Setelah mereka semua pada mandi, kemudian mereka kembali berkumpul di hadapan api unggun yang masih menyala. Kita masak dulu yuk buat makan malam, kata Meli sambil melihat Laras. Ayo. Laras menganggukkan kepala dan bergegas masuk ke tenda untuk mengambil perlengkapan masak. Akhirnya, mereka pun masak makanan yang mereka bawa, membakar ayam kampung, bakar ikan, sambal saus pedas, serta makanan lainnya yang mereka bawa. Memang mereka sangat totalitas saat melakukan perjalanan kemanapun. Setelah pada matang dan siap santap, mereka pun makan bersama. Kok sudah makan malah ngantuk ya? Rito menguap. Tidur ah. Rito beranjak menuju tenda, meninggalkan ketiga temannya. Dasar SMK lo. Sudah makan kabur. Beresin dong ini semua. Diki menggerutu sambil matanya melihat Rito yang berjalan tanpa komentar. Ya udah Mel, kalau lo ngantuk, tidur aja sama Laras. Kalau ada apa-apa teriak aja ya. Aku di tenda sebelah sama Rito, kata Diki kepada Meli. Iya Mel, yuk tidur ah. Capek banget nih badan. Laras mengajak Meli yang lagi asik mainin kayu yang terbakar. Ayo. Meli pun berdiri. Oh iya Dik, lo tidur juga dong. Gak takut lo sendirian di luar. Laras menatap Diki. Iya bentar lagi belum ngantuk, jawab Diki. Ya udah, aku tidur duluan ya. Jangan malam-malam tidurnya, kata Laras kepada Diki. Laras dan Meli pun beranjak menuju tendanya, meninggalkan Diki yang masih mainin asap rokok yang mengepul di bibirnya. Sesekali mata Diki melihat ke arah kampung itu. Dalam pikirannya, dia benar-benar yakin kalau tadi sore dia melihat sangat jelas sekali bahwa kampung itu hutan. Selagi dia duduk, tiba-tiba tengkuknya ada yang meniup. Serentak Diki memegang tengkuknya dan menoleh ke belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Pandangannya kembali tertuju ke kampung itu. Keningnya sedikit mengerut saat dia samar-samar melihat anak-anak yang lagi pada bermain. Terlihat dari kejauhan, anak-anak itu seperti bermain kelereng. Ada yang sedang bermain egrang, dan yang lain sedang bercengkrama satu sama lain. Kok bisa ya main kelereng jam segini? Ini kan hampir jam 10 malam. Aneh, kenapa orang tuanya membiarkan? Gumam Diki heran. Perlahan Diki berdiri dan tak melepas pandangannya. Entah ada tarikan apa, sehingga dia seakan terhipnotis ingin melihat lebih dekat. Langkah demi langkah terayun pelan, sedikit demi sedikit, mendekati pagar yang mengelilingi kampung itu, dan hingga sampailah Diki di balik pagar. Pandangannya pun terus memperhatikan anak-anak itu. Tiba-tiba, terlihat di salah satu rumah, seorang wanita lagi asik menyisi kutu di kepala teman wanita yang satunya lagi. Layaknya ibu-ibu kampung yang lagi ngerumpi di siang hari sambil duduk di depan rumah. Astaga, kok bisa ya? Diki merasa heran. Kenapa tengah malam di kampung ini kayak waktu di siang hari? Kemudian dikagetkan dengan penglihatannya lagi. Dia melihat seorang kakek tua sedang mengeluarkan kambing dari kandang dan menggiringnya, seakan mau pergi menggembala. Dan tepat di hadapannya juga, terlihat seorang ibu-ibu sedang menyapu di halaman rumahnya dengan sapu lidi. Sesaat ibu itu berhenti menyapu. Dia terdiam. Rupanya si ibu itu merasakan kehadiran seseorang yang memperhatikannya. Rito, berhenti. Jangan masuk. Lu sadar tuh, teriak Diki. Namun sayang sekali, Diki tak mampu menahan Rito yang membuka pagar itu dan masuk. Beb, jangan. Berbahaya tahu. Meli teriak. Napasnya terengah kecapean karena lari mengejar itu.
Namun, mereka bertiga terhenti di depan pintu pagar karena Rito terlanjur masuk. Dik, gimana nih? Aku gak mau terjadi apa-apa sama Rito. Meli bertanya cemas. Tenang Mel, siapa tahu Rito keluar lagi. Kita tunggu di sini saja. Jawab Diki menenangkan. Sudah 1 jam berlalu, namun Rito tak kunjung keluar. Aku gak mungkin diam kayak gini Dik. Aku takut jika terjadi apa-apa sama Rito. Aku akan melakukan apapun buat dia. Sudah 1 jam lewat, Rito gak balik. Kalau begini, mau gak mau, aku harus masuk menyusulnya, kata Meli. Mel, lo harus tenang. Diki berdiri dan menghalangi Meli yang hampir saja lari masuk ke pintu pagar. Lo cemas, sama, kita juga cemas. Walau bagaimanapun, Rito teman baikku juga. Kamu harus tenang, kita akan cari pertolongan ke warga desa, kata Diki untuk menenangkan Meli. Kapan Dik? Lama tahu. Dari sini ke desa kan jauh, tanya Meli. Iya Mel, tapi kalau lu masuk juga, belum tentu lu bisa menolong Rito. Ingat Mel, yang kita hadapi adalah hal gaib. Hanya orang yang bikin pagar ini yang tahu harus bagaimana. Percayalah sama aku, Diki menegaskan. Serentak Meli mendorong Diki hingga Diki terjatuh. Enggak, aku harus masuk. Apapun yang terjadi, aku gak peduli. Kalau lu mau cari pertolongan, pergi aja. Itu juga kalau lu peduli sama aku dan Rito. Meli kemudian lari dan masuk ke pintu pagar yang masih terbuka. Meli! Laras pun berteriak. Lu jangan nekat Mel. Laras nangis sambil tangannya membangunkan Diki yang terjatuh. Kenapa jadi kayak gini Dik? Aku takut mereka kenapa-napa. Laras berkata dengan cemas. Kamu harus tenang Ras. Sebaiknya kita segera pergi cari pertolongan warga desa. Kita akan temui kuncen yang membuat pagar ini, tegas Diki. Ini kita udah di puncak Dik. Lu gak inget? Kita jalan dari pagi hingga sore itu berapa jam? Ingat, kita udah di puncak, bentak Laras. Ayo Ras kita pergi, gak ada waktu lagi. Nanti di Mbok Yem kita bisa minta bantuan. Tangan Diki pun memegang erat tangan Laras. Kemudian mereka lari terburu-buru kembali ke tenda untuk membawa senter dan mereka pun langsung turun gunung. Dik, masa kita salah arah Dik? Kita salah arah. Perasaan bener jalurnya, kata Laras. Ya udah Ras, jangan panik. Kita balik arah dan ambil kanan nantinya, jawab Diki sembari menenangkan diri dan mencoba berpikir positif. Mereka pun putar arah dan terus berlari menuju Mbok Yem. Beberapa saat kemudian, mereka sampai. Mas, tolong teman kami mas, pinta Diki dengan nada ngos-ngosan setelah berlari. Ada apa mas? Apa yang terjadi dengan teman mas? Tanya salah satu pendaki dengan wajah penasaran. Diki pun menjelaskan dengan detail kejadian yang menimpa temannya di puncak gunung itu. Tiba-tiba si pemilik warung berkata, Mas, kau harus segera turun temui tim SAR dan kepala desa. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Laras dan Diki pun saling bertatapan penuh kepanikan, seakan berpikir percuma minta bantuan ke Mbok Yem. Tanpa pikir panjang, mereka berlari menuju base camp untuk meminta bantuan. Kenapa jadi seperti ini sih Dik? Kenapa seperti ini? Keluh Laras terus-menerus sepanjang jalan. Memang benar, kalau dalam kepanikan hal mustahil bisa terwujud. Pendakian dari bawah menuju puncak yang memakan waktu hampir 8 jam, turun dengan berlari hanya ditempuh dengan waktu 4 jam. Entah tersandung, terguling, tergores ranting tidak mereka hiraukan. Mereka berdua pun sampai ke perkampungan pukul 2 pagi, tempat start awal pendakian, dan mencari rumah kepala desa. Setelah beberapa kali menyusuri jalan kampung, akhirnya mereka menemukan rumah Pak Kepala Desa. Suasana sungguh sepi dan mencekam saat itu. Permisi Pak, Diki mengetuk pintu. Iya, jawab Pak Kades sambil membuka pintu. Kalian? Sambung Pak Kades dengan kaget. Iya Pak, tolong teman kami Pak,
Tanpa basa-basi, Diki langsung minta tolong. "Memang kenapa dengan teman kalian?" tanya Pak Kades. "Kedua teman kami masuk ke hutan yang dibatasi pagar itu, Pak," jawab Diki. "Waduh, Bapak kan sudah peringatkan, jangan masuk tempat itu." "Nggak tahu, Pak. Teman kami seakan ada yang menuntun masuk ke sana," jawab Diki. Akhirnya, mereka menemui kuncen Gunung Lawu. "Ya benar, saya sendiri," jawab kakek itu yang ternyata adalah Ki Surya. "Kita pendaki gunung, Ki. Kami mengadakan camping di puncak. Kami mau minta pertolongan," jawab Diki langsung pada pokok masalahnya dengan napas terengah-engah. "Masuk kalian, kita ngobrol di dalam saja," ajak Ki Surya. Mereka pun masuk di rumahnya. "Pertolongan apa maksud kalian?" tanya Ki Surya. "Kedua teman kami masuk ke hutan yang dibakar itu, Ki. Tolong kami," jawab Diki. "Apa?" Ki Surya terbelalak mendengar ucapan Diki. "Kalian benar-benar ceroboh. Apa kalian sudah minta izin ke warga desa? Mungkin mereka sudah ngasih wejangan sebelum kalian ke sana," tanya Ki Surya dengan nada sedikit marah. "Iya, Kek. Kami sudah menemui Pak Kades. Beliau pun memang sudah wanti-wanti untuk tidak masuk ke situ. Tapi entah bagaimana, teman kami seperti nggak sadar masuk ke sana. Seperti ditarik suatu kekuatan," jawab Diki. Sejenak Ki Surya termenung. Hanya satu yang bisa menolong mereka. Namun, itu sulit dilakukan. Jika gagal, maka temanmu akan selamanya tinggal di sana, kata Ki Surya. "Apa itu, Ki?" tanya Diki. "Sebentar," kata Ki Surya. Dia lalu masuk ke kamarnya dan kembali lagi. "Kalian harus membawa kambing sebagai tumbal dan dikalungi kalung ini," kata Ki Surya sambil memberikan sebuah kalung. "Tapi ingat, waktu kalian gak banyak. Kalian hanya punya waktu sebelum matahari terbit. Jika tidak bisa, maka temanmu tak akan bisa keluar," kata Ki Surya. "Segeralah kalian pergi sebelum terlambat," sambungnya. "Iya, Ki, kami akan berusaha. Kami pamit dulu, Ki. Terima kasih sudah membantu," jawab Diki sambil pamitan. "Hati-hatilah kalian," jawab Ki Surya. Tanpa basa-basi, mereka pun mencari kandang kambing terdekat. Diki dan Laras pun menyisir desa mencari kandang kambing. Sambil terus melihat jam tangannya, Diki berjalan dengan kehati-hatian. "Duh, kita akan berhasil menyelamatkan mereka nggak ya?" tanya Laras. "Nggak tahu, Ras. Yang penting kita berusaha dulu. Tetap fokus pokoknya," kata Diki. "Tuh, Ras, hampir setengah 6 pagi, tapi kita belum sampai. Cepet, Ras," kata Diki. Sambil menarik kambing, Diki dan Laras terus berlari. Laras benar-benar merasakan capek yang luar biasa karena naik setengah lari di tanjakan terus-menerus. "Mas, ini jalur waka lokal. Bentar lagi sampai puncak. Jalur ini biasa kami lewati saat ada kejadian-kejadian atau laporan dari pendaki yang sifatnya urgen," kata salah satu dari tim SAR itu. "Tapi apakah teman kami bisa diselamatkan, Mas?" tanya Laras. "Semoga ya, Mbak," jawab tim SAR. "Aku capek, Dik, aku gak kuat," keluh Laras. "Ayo sayang, kasihan Meli dari itu. Kita meski selamatkan mereka. Mereka teman baik kita," kata Diki menyemangati. "Iya, Dik, aku tahu. Tapi tenagaku sudah habis," jawab Laras seraya berhenti dengan napas ngos-ngosan. "Ya udah, kamu jalan pelan saja. Ikuti aku dari belakang, biar aku jalan agak cepat. Setelah sampai di sana, kamu tunggu aku di tenda dan beresin semua barang kita. Entar aku ke sana. Doakan saja agar aku dan mas-mas ini bisa bawa pulang Meli dari itu," kata Diki. "Ya udah gak apa-apa, aku sendiri saja. Entar aku tunggu di tenda," jawab Laras. "Jaga dirimu baik-baik ya."
kata Diki. Iya sayang, semoga berhasil, jawab Laras. Akhirnya, Diki meninggalkan Laras yang berjalan pelan karena kecapean luar biasa. Tepat jam setengah 6 pagi, Diki dan tim SAR baru sampai di depan pagar hutan itu. Tanpa menunggu pagi, mereka lalu memasangkan kalung pemberian kuncian itu di leher kambing dan menggiringnya masuk ke pintu pagar. Kambing itu pun masuk ke hutan itu. Beberapa saat kemudian, kampung yang tadinya terlihat terang tiba-tiba saja berubah menjadi hutan kembali, dan sama-sama terlihat wanita berjalan dengan sempoyongan ke arah Diki. Meli!" teriak Diki dengan keras. Meli pun menghampiri Diki dan tim SAR dengan raut wajah yang kebingungan. "Mel, itu mana Mel?" tanya Diki kepada Meli. Bukan jawaban yang didapat, namun teriakan tangis yang keluar dari mulut Meli menggema memecah hening pagi itu. Kita beralih ke sudut pandang Meli. "Maaf Nek, saya mau nanya. Nenek lihat seorang pemuda masuk sini enggak? Saya lagi mencarinya," tanya Meli. "Gak usah kau cari, tak akan ketemu. Karena setiap manusia yang masuk ke sini akan menjadi warga di sini untuk selamanya," si nenek menjawab tanpa menoleh ke arah Meli. Sejenak Meli terdiam. Dia bermaksud mau nanya kembali, tapi si nenek sudah gak ada. "Loh, kok tiba-tiba hilang? Aneh," kata Meli dalam hati. Apa maksudnya si nenek tadi? "Duh Rito, lo kemana sih? Please ketemu dong. Lo bikin gua jadi ketakutan gini tahu," gumam Meli. Begitu lagi berjalan, bagai maling yang mendap-mendap, sesaat Meli melihat anak-anak yang bermain kelereng dan wanita yang lagi misi kutu di kepala teman wanita satunya lagi. Dia juga melihat wanita berupaya lagi nyapu, sama persis dengan yang tadi dilihat. Aneh banget, ini kan tengah malam, tapi mereka benar-benar sulit dimengerti, pikir Meli. Selagi diselimuti berbagai pertanyaan dalam benaknya, tiba-tiba Meli melihat seorang anak sedang memakan mentah daging kelinci. Mulutnya belum menedara. Meli terus melihatnya. Anak itu terdiam, kemudian menoleh ke arah Meli. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar, giginya bertaring, dan rambutnya gondrong acak-acakan. Perlahan Meli mundur. "Ah!" Meli menjerit ketakutan dan lari pontang-panting tanpa arah tujuan. Sesaat ia berhenti sambil melihat ke belakang. Takutnya anak itu mengejarnya, tapi ternyata enggak. Namun, begitu membalikkan badan, nenek yang tadi ada lagi di hadapannya. "Nek, tunggu!" Meli teriak menghampiri si nenek. Si nenek pun berhenti. Belum juga Meli ngomong, si nenek membalikkan badan menghadap ke arah Meli. Kaget luar biasa, Meli melihat nenek itu matanya merah menyala dan mukanya rusak. Nenek itu kemudian cekikikan dengan suara seram sambil mendekati Meli. Meli menjerit ketakutan. Begitu Meli membuka matanya, ternyata benar, Rito ada di hadapannya. Meli pun mendekapnya erat. "Ternyata kamu, Beb." "Iya Mel, kamu kenapa kesini? Ini tempat benar-benar angker," tanya Rito. "Aku takut terjadi apa-apa sama kamu. Kenapa kamu nekat sih?" Meli balik bertanya. "Aku gak tahu Mel. Awalnya aku mimpi. Pas sadar, aku ada di tempat ini. Aku gak tahu. Maafkan aku membuat kamu takut," jawab Rito. "Ya sudah, kita bahas di luar saja nanti. Yang penting, kita harus keluar dulu dari tempat ini. Ini tempat benar-benar tempat setan," kata Meli. "Iya Mel." Rito pun memegang tangan Meli, dan mereka beranjak pergi mencari jalan keluar. Namun, Meli seakan lupa dari arah mana tadi dia masuk. "Terus kita ke arah mana Mel? Aku masuk ke sini kan gak sadar,"
Mungkin kamu lebih tahu. Tanya Rito. Aduh Beb, kenapa aku lupa ya? Jawab Meli. Mereka pun berhenti sejenak. Mau kemana kalian? Tiba-tiba, seseorang bertanya dari belakang. Serentak mereka membalikkan badan. Betapa kagetnya mereka. Sosok kakek tua dengan kepalanya yang hampir putus dan mukanya hancur di depan mereka. Ah! Seketika mereka teriak keras dengan muka pucat dan sangat ketakutan. Kalian tak akan bisa keluar. Tak akan bisa keluar, kata kakek itu dengan suara erangan yang menyeramkan. Meli dan Rito pun terus berlari, namun naas. Jalan keluar pun tak mereka temukan. Kita terjebak Mel, gak bisa keluar. Padahal tempat ini gak begitu luas jika kita melihatnya di luar tadi. Bahkan, kita tak mampu melihat adanya pagar pembatas tempat ini. Tempat ini seakan tak ada ujungnya Mel. Aneh, kata Rito. Terus gimana Beb? Aku gak mau tinggal selamanya di sini. Semoga saja Diki dan Laris kembali ke sini, membawa orang yang mampu mengeluarkan kita, ucap Meli ketakutan. Dengan panik, mereka melihat banyak sosok menyeramkan. Semua keluar dari pintu rumah, berjalan mendekat. Sosok tubuh tanpa kepala, pocong, sosok yang berjalan merangkak, dan anak kecil yang dari tadi bermain kelereng, tiba-tiba berubah menjadi sosok anak-anak yang sangat menyeramkan. Semua mata melotot melihat ke arah mereka berdua. Aku takut, Bek, pekik Meli. Tenang sayang, kita harus mengalahkan rasa takut ini. Kamu harus tetap pegang erat tanganku supaya kita tetap bersama. Bacalah doa semampu yang kamu tahu, ucap Rito menenangkan. Setelah kejadian itu, kampung yang semula terlihat menyeramkan dan angker dengan penghuni makhluk-makhluk aneh berubah menjadi hutan dengan pagar yang mengelilinginya. Meli mendengar ada yang memanggil namanya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghampiri sumber suara itu. Dan benar saja, saat Meli mengikuti sumber suara itu, ia bertemu dengan Diki dan rombongan tim SAR. Hingga akhirnya, Rito kemana Mel? Rito kemana? Begitulah yang sempat Meli dengar dari Diki sebelum lelah dan pingsan menghantam raga Meli. Mendengar cerita yang dialami Meli, Kuncen gunung itu segera bergegas untuk melakukan ritual khusus. Ia mengajak Meli dan Pak Kades untuk menuju ke pemakaman yang ada di desa sebelah dengan jarak tempuh sekitar setengah jam menggunakan roda 4. Dua orang tim SAR yang masih di puncak menanti dengan cemas kabar dari bawah, karena sebelumnya sudah membawa HT. Pada saat itu, memang suasana menegangkan, baik yang di atas gunung ataupun di base camp. Ritual darah ayam hitam dilakukan oleh Kuncen itu di makam keramat demi mengembalikan Rito yang masih terjebak dalam kampung gaib itu. Entah apa yang terjadi pada Rito saat itu. Suara teriakan-teriakan terdengar cukup keras, baik oleh tim SAR ataupun kami yang sedang ritual di makam. Tiba-tiba, duar, terdengar suara ledakan yang sangat keras dari balik pagar hutan puncak gunung, dan suara jerit kesakitan mengelilingi makam tempat ritual dilakukan. Tak lama berselang, kami yang berada di area pemakaman disuruh untuk menyingkir sebentar oleh Kuncen. Mungkin ada sebuah perjanjian khusus yang dilakukan oleh juru Kuncen itu dengan dedemin yang ada di balik pagar hutan puncak gunung. Juru Kuncen pun keluar dari makam keramat tersebut, namun terdapat bekas luka pada pergelangan tangannya seperti sayatan. Kami kembali menuju rumah tim SAR dengan harap-harap cemas mendapatkan kabar baik dari puncak gunung. Waktu demi waktu kami menunggu, dan setelah hampir 5 jam, kami mendapatkan kabar dari tim SAR bahwa Rito telah ditemukan di pos 4 Gunung Lawu, tepat di sebelah makam. Tubuh Rito ditemukan terkapar dengan luka sayatan di sekujur tubuhnya, dan tim SAR pun segera membawa Rito turun gunung untuk mendapatkan pertolongan. Kami semua berkumpul dalam satu ruangan untuk mendengarkan penjelasan dari Kuncen itu, dan rupanya beliau telah melakukan perjanjian khusus dengan penghuni hutan.
Tiap malam Jumat Kliwon harus disediakan sesajen berupa 7 ekor ayam hitam yang dikirimkan lewat media makam keramat itu. Ras, itu kalung yang melekat pada leher Mila, bukannya yang kita kalungkan pada kambing tadi ya? Tanya Diki kepada Laras. Iya dik, Ras, bawa sini kalungmu, pinta Laras kepada Mila. Rupanya, Mila tidak menyadari bahwa ada kalung yang melekat di lehernya. Mila pun memberikan kalung itu kepada Laras dan mengembalikan ke Kuncen yang telah menolong teman-temannya. Tak ada lagi ungkapan yang bisa tertuang selain berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kuncen, tim SAR, dan segenap warga yang terlibat. Diki pun menepati janjinya untuk mengganti kambing milik petani tadi yang telah diberikan kepadanya dan mengganti biaya ritual yang ditanggung oleh Kuncen selama 3 bulan ke depan. Mereka berempat memutuskan untuk tinggal beberapa hari di desa itu untuk memulihkan keadaan itu. Sebuah pengalaman yang mengerikan dan mengancam nyawa mereka. Lebih-lebih jika singgah ke tempat yang sekiranya asing, memang lebih baik untuk menjaga sikap, karena kita semua hanyalah tamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.